Mau tanya, Miss. Mm-mm. Begini, kan besok tanggal 19 bulan depan kan saya mau cuti. Terus kan yang jadi masalah kan paspor saya kan masih baru kemarin diperbarui. Terus visa tinggal saya kan tanggal 25 bulan Agustus tahun ini. Terus visa kerja saya kan masih tahun depan tanggal 14 bulan 6. Yang saya tanyakan, perlukah saya syuting ke Makau? Oke, visa di mana yang mengatakan bahwa kamu Agustus pulang? Visa kecil itu? Visa kecil itu kan kemarin kan karena tahun kemarin kan saya pulang cuti. Terus kan dari pihak imigrasi kan bilang, maaf ya C, saya nggak bisa ngasih kamu visa 2 tahun karena paspormu habis. Iya. Terus kenapa ini mau pulang lagi kapan? Besok tanggal 19. Bisa kan kamu visanya yang kecil itu sampai tahun ini Agustus, nggak masalah. Bisa. Alhamdulillah ya Allah. Kecuali kamu visamu yang kecil itu sampai bulan depan saja, itu sangat berbahaya karena orang-orang Indonesia, khususnya imigrasi Indonesia itu tidak bisa membaca visa. Ini yang terjadi. Ini fakta. Iya. Ini fakta banget. Saya tuh sering debat dengan imigrasi, mereka nggak bisa baca visa. Iya, saya kan waktu itu kan juga dengerin itu kan Miss Yuni itu. Jadi kan saya kan biar hati saya lega, pulang dengan tenang, makanya saya telepon Miss Yuni. Jadi kenapa Miss Yuni selalu bilang hati-hati lihat visa kalian, itu memang masih berlaku untuk di Hong Kong kalau kalian ke Macau. Tetapi saat kalian pulang ke Indonesia, imigrasi Indonesia itu tidak bisa baca visa. Saya bisa katakan itu. Anehnya imigrasi Indonesia itu tidak bisa baca visa. Saat diberikan informasi mereka malah marah-marah. Mereka merasa paling pinter. Ini adalah komplainan saya ke imigrasi ya. Karena banyak anak-anak Hong Kong gagal terbang gara-gara mereka tidak bisa baca visa. Akhirnya anak Hong Kong kehilangan tiket, harus beli lagi, majikan marah-marah. Dan selalu suruh bertanggung jawab kalau sampai ada masalah. Lah kenapa yang di Hong Kong resmi punya surat, punya PT, punya agent dipersulit. Tetapi saat ada yang mau ke Kamboja, aman-aman saja gitu loh. Ini kritikan saya kepada imigrasi Indonesia ya, khususnya yang ada di Jakarta nih. Di Surabaya masih untuk saat ini aman. Yang ada di Jakarta, pihak imigrasi ini harusnya mereka belajar memahami tentang visa. Jangan merasa bahwa kalian itu sudah tahu banget tentang Hong Kong. Kalian tidak paham, Hong Kong sekarang berubah visanya. Dari yang kertas ditempelkan, sekarang berupa kertas putih plus. Kalian itu jangan ngajak debat. Karena kalian tidak pernah ada di Hong Kong dan kalian nggak tahu Hong Kong. Ini khusus buat pegawai imigrasi Indonesia yang ada di Jakarta. Jangan mulo soro arek-arek sing kerja, duwe majikan, padahal wis teleponan sama majikan, padahal wis teleponan sama agent, masih minta surat rekomendasi. Saya bosen banget mengedukasi tentang Jakarta imigrasinya. Banyak anak-anak gagal terbang ke Hong Kong gara-gara imigrasi nggak bisa baca visa. Ini fakta. Jangan marah, tapi koreksi. Ya, paham ya Mbak ya? Iya, paham. Oke. Ada yang lain lagi? Terima kasih, Miss, ya. Siap, I love you. Terima kasih, bukan lega. I love you terus ya selalu, Miss. Terima kasih, waalaikumsalam. Ini fakta ya. Saya mengkritik ini bukan hanya sekali 2 kali. Untuk hal itu mungkin menjadikan introspeksi diri buat pegawai imigrasi yang ada di Jakarta. Jadi khusus buat pegawai imigrasi Jakarta, tolong khusus buat Hong Kong ya, karena saya pernah menjadi staf di salah satu agensi. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena memang pada kenyataannya imigrasi Jakarta itu tidak bisa baca visa Hong Kong. Banyak sekali kegagalan terbang. Bisa kok dibuat statik tik itu algoritma gitu modelnya. Berapa banyak orang yang gagal terbang gara-gara pegawai imigrasi tidak bisa baca visa Hong Kong. Akhirnya apa? Mbak TKW-nya itu harus ngeluarin uang lagi, harus ngeluarin biaya tiket lagi, majikan marah lagi. Jadi malah pinteran KP2MI. KP2MI itu beberapa pegawainya itu udah paham karena mereka mau menerima kritikan. Masa iya sih sekelas
imigrasi nggak mau belajar dari KP2MI, KP2MI banyak belajarnya loh. Pahami ya nyampe di sini. Saya mohon maaf, bukan saya ingin membandingkan, tapi ini berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta yang ada. Jadi imigrasi tuh ngengkel debat sama saya, tapi setelah dari KP2MI menjelaskan, mereka baru sadar. Akhirnya mereka konfirmasi lagi ke KJRI. Kan nggak lucu gitu loh, sekelas imigrasi tidak bisa baca visa, tapi kenapa yang di Kamboja yang nyata-nyata nggak ada visanya kalian bisa lolos? Ini koreksi aja ya buat keimigrasian Indonesia yang ada di Jakarta. Saya angkat telepon dulu. Halo. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Mbak. Ini yang semalam itu gimana, Miss?